Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rinto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Pak Dwi. Bagaimana kabarnya Pak Rinto? Alhamdulillah pagi hari ini sangat sehat dan juga fresh Pak Dwi. Gimana? Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Rinto? Eh, iya Pak Dwi. Ini kita sharing nih ngobrol tentang pembelajaran. Saya butuh masukan dan saran tentang pembelajaran saya Pak Dwi. Jadi harapan Pak Rinto dari pertemuan ini adalah ke depan untuk meningkatkan kompetensi Pak Rinto begitu ya? Iya Pak Dwi. Jadi ya kita ketemu seperti ini kan ngobrol. Pengen saya ada apa itu masukan dari jenengan, sharing juga kaitannya dengan perbaikan pembelajaran saya di kelas nantinya biar juga menjadi lebih baik pembelajaran saya seperti itu Pak Dwi. Oke, kalau begitu boleh tidak sekiranya nanti saya masuk ke kelas Pak Rinto mengadakan supervisi akademik begitu? Oh, tentunya boleh sekali kalau ingin melakukan supervisi akademik. Persilakan. Ya, baik. Nanti kita mengadakan supervisi mungkin besok atau lusa begitu ya Pak? Baik. Kira-kira materi yang akan disiapkan Pak Rinto untuk supervisi ke depan itu apa Pak Rinto? Iya Pak, kebetulan itu materi saya di kelas 3 ini akan membahas tentang pecahan. Jadi nanti saya akan menjelaskan materi tentang pecahan di mata pelajaran matematika Pak. Baik. Jadi nanti materinya adalah pecahan ya, berkaitan dengan pecahan. Adapun tujuan pembelajarannya apa Pak Rinto untuk pembelajaran nanti? Tujuan pembelajarannya sebentar Pak Dwi karena ya ini kan banyak sekali ya. Saya tak lihat dulu di RPP. Jadi Silakan, tujuan apa Pak Rinto? pembelajaran saya itu siswa nanti mampu menentukan penggambaran pecahan secara sederhana. Jadi mulai kayak seperti jeruk dipotong jadi 2. Kemudian juga siswa mampu menentukan gambar dengan yang sesuai nilai pecahannya. Jadi ada semangka yang dibelah menjadi 4 itu kira-kira kalau ditulis menjadi sebuah pecahan seperti apa? Seperti itu tujuannya. Tujuannya sudah bagus sekali Pak Rinto untuk dilaksanakan di pembelajaran nanti. Nah, mungkin selama ini kan Pak Rinto mengajar di kelas. Kira-kira mungkin ada kendala apa yang mungkin perlu diperbaiki di pembelajaran tersebut? Ya, kendalanya yang jelas di kelas saya itu karena unik. Jadi saya ingin karena anak itu beragam sekali sifat dan perilakunya. Jadi saya ingin mengelompokkan berdasarkan kemampuan mereka Pak. Seperti kinestetik dan audio maupun visual seperti itu Pak. Oke, berarti nanti di kelas nanti, di pelajaran nanti akan dikelompokkan berdasarkan kesiapan anak, kinestetik, audio dan visual ngoten ya Pak Rinto. Iya, betul. Nah, untuk menghadapi hambatan tersebut, kira-kira mungkin alat peraga yang perlu disiapkan Pak Rinto itu apa? Iya. Saya udah punya rencana Pak Dwi. Alat peraganya nanti satu saya menggunakan video tentang pecahan, kemudian juga slide yang nantinya akan saya jelaskan melalui saya. Kemudian juga nanti ada sebuah gambar dan gambar itu nanti akan diwarnai anak berdasarkan pecahannya serta membuat LKPD yaitu lembar kerja siswa itu. Oke, bagus sekali Pak Rinto untuk alat peraga yang akan disiapkan. Nah, berarti nanti itu berdifferensiasi konten mungkin ya Pak Rinto ya, dimaksud ya. Nah, berkaitan dengan selain diferensiasi konten, kira-kira mungkin nanti pada pelajaran dilaksanakan dengan diferensi proses betul ya kira-kira? Iya betul, saya rencananya akan melakukan diferensinya itu lebih menekankan di proses. Jadi bisa dikasih gambarannya Pak? Iya, gambarannya seperti ini karena tadi yang pernah saya sampaikan tadi siswa saya itu kan macamnya banyak sekali. Saya sudah menggolongkan menjadi 3.
kinestetik, audio dan visual. Yang audio ini kan cenderung mendengarkan. Jadi nanti saya pakai slide saya untuk menerangkan, dia akan lebih paham. Kemudian yang visual ini kan lebih cenderung untuk melihat. Jadi melalui video alat peraga tadi yang saya siapkan video, anak itu pasti akan lebih cepat tanggap menerima penjelasan saya. Atau melalui materi video itu bisa lebih cepat. Kemudian yang kinestetik ini kan sering bergerak mau kemana itu. Ya ini makanya saya buat ini di gambar di papan tulis itu nanti anak suruh mewarnai. Oke, bagus sekali. Itu, Pak. Oh begitu ya gambaran untuk diferensi prosesnya ya. Iya, cukup gamblang, jelas dan sangat bagus Pak Rinto. Saya tunggu nanti actionnya di pembelajaran. Nah untuk berkaitan dengan pengelolaan kelasnya Pak Rinto mungkin selama ini bagaimana? Mungkin ketika di kelas itu ada anak yang rame, ada anak yang kurang fokus itu bagaimana Pak Rinto cara mengatasinya? Iya, itu kaitannya dengan pengelolaan kelas ya dengan siswa yang beragam. Ya, saya menerapkan mudah sekali sih menurut saya. Kita buat ice breaking ya. Oke. Anak itu kan seneng nyanyi-nyanyi ya. Nah, jadi saya akan ajak tepuk-tepuk penyanyi itu pasti akan konsentrasinya akan kembali lagi. Ya, gitu ya. Mungkin bisa dikasih satu contoh ice breaking? Oh, boleh Pak. Ya, seperti anak-anak itu kan suka tepuk-tepuk ya. Itu seperti tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan belajar bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo kawan-kawan belajar bersama. Itu Pak Dwi, salah satunya. Ya masih banyak lagi Pak Dwi speakingnya. Jadi anak-anak salah satu contoh Pak Rinto selama ini mengendalikan kelas ya. Betul. Terus sangat bagus lagi itu berkaitan dengan KSE ya. Menurut saya ya untuk bagaimana anak bisa fokus kembali ke pelajaran yang diikuti anak. Ya, nanti ditunggu actionnya di pembelajaran. Nah, lihat. Oke. Baik Pak. Tadi kita sudah ngobrol banyak ya tadi. Mulai dari awal sampai mungkin kita ngobrol berkaitan dengan strategi pembelajaran dan kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Rinto. Kira-kira sebelum kita mengakhiri percakapan kita mungkin Pak Rinto bisa menarik kesimpulan dan kira-kira bagaimana ke depan Pak Rinto yang ingin dilaksanakan Pak Rinto. Baik Pak Dwi, dari kita ngobrol ya cukup waktu dengan waktu yang cukup seperti ini ya di jam pembelajaran agama yang kosong saya. Menurut saya dengan adanya obrolan seperti ini membahas tentang keunikan siswa saya yang saya terapkan nantinya itu adalah berdiferensiasi. Saya bisa menarik kesimpulan kalau dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran akan lebih menyenangkan dan bisa membuat semua siswa itu paham dengan materi yang kita berikan. Kalau kita hanya fokus dengan satu metode atau strategi saja, ini nanti kasihan hanya beberapa anak saja yang lebih. Iya, seperti itu Pak. Ya, berarti dari kesimpulan Pak Rinto, saya anggap Pak Rinto bisa paham, bisa terpecahkan masalahnya di kelas ya Pak Rinto ya. Nah nanti saya tunggu actionnya besok. Saya kira Pak Rinto sudah cukup ya, dari obrolan kita. Iya, ini juga waktunya ini masuk kelas juga gantian. Terima kasih Pak Rinto atas waktu. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Kelihatannya masih sehat, masih segar. Harus dijaga kesehatannya ya. Ya, makan makanan ya. Banyak minum air.
Baik, Pak Rinto akan mengakses. Ini kayaknya Pak Rinto nggak masuk ya. Jabran mana Jabran? Masuk. Apa lagi ya? Ini coba Pak Rinto. Abizan. Hadir gitu ya. Almera. Oke. Angelin. Iya. Anal. Bilkis. Kevin. Atlea. Kemudian Eza. Rifa. Fadil. Fatir. Ini sakit ya? Fendi. Fikri. Nggak ada izin. Rija. Masuk. Gazia. Ya, Jason. Lutfi. Nimas. Fauzan. Aura. Vanessa. Jabran. Nggak masuk. Latifah. Rizky. Sabrian. Alif. Alif. Meisha. Oke, Fira. Aisyah. Oke. Tadi ada beberapa temanmu yang izin ke Pak Rinto, bahwasanya ada yang sakit sama keluarganya yang meninggal. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Baik, kita kemarin sudah belajar sedikit ya. Pak Rinto sudah menyinggung tentang namanya pecah. Ini daun utuh kan? Berarti ini daun bernilai 1 apa 2? 1. Kalau Pak Rinto jadi 2 kan? Berarti ini adalah apa? 2 bagian yang sama. Kalau ada misalkan Pak Rinto bikin, nah, ini ada donat dibelah jadi 4. Berarti adalah ada 1 donat dibelah jadi 4 menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Kalau Pak Rinto akan mewarnai seperti ini, berarti nilainya menjadi berapa? Berapa? 1/3. Baik, kita akan belajar yang namanya pecahan. Ini nanti disebut apa? Yang atas, yang di bawah disebut apa? Melalui tampilan video yang akan Pak Rinto putar. Perhatikan baik-baik ya. Yang audio visual, kinestetik, coba perhatikan tampilan video yang Pak Rinto akan putar. Nanti akan ada tugas. Baik, perhatikan. Kita mulai. Tentang pecahan sederhana akan dijelaskan oleh temannya Pak Rinto, Bu Dewi Saptini. Ya. Kembali lagi bersama Materi kelas 3. Kali ini kita akan belajar pecahan sederhana di kelas 3 sekolah dasar. Mari saksikan video pembelajaran kali ini dengan semangat. Coba kita perhatikan gambar jeruk berikut ini. Terdapat 1 buah jeruk, kemudian jeruk tersebut dipotong menjadi 2 bagian. Setiap 1 potong jeruk bernilai setengah dan 1 potong lainnya bernilai setengah. Setengah bagian jeruk tersebut dapat kita tuliskan dalam bentuk pecahan, yaitu seperti berikut ini. Nah, dibacanya sama dengan setengah atau kita dalam bentuk pecahan, yaitu seperti berikut ini. Nah, dibacanya
setengah, atau kita juga dapat menyebutnya 1/2. Angka 1 pada pecahan 1/2 disebut pembilang, sedangkan angka 2 disebut penyebut. Oke, Pak Rito bertanya dari sini. Aisyah dulu. Jeruk tadi utuh dibuat jadi 2. Terus ada yang dimakan atau yang diwarnai. Jadilah bunyinya 1/2. Yang atas ini disebut apa tadi? Pembilang. Yang bawah disebut penyebut. Kalau ini Pak Rito tadi bilang, contohnya ada donat, ini yang menyebut angka berapa? Latifah. 3 sebagai penyebut, 1 sebagai pembilang. Baik, tepuk tangan dong. Kita lanjutkan video. Perhatikan gambar pizza berikut ini. Ada 1 buah pizza yang dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Maka bentuk pecahan pizza tersebut dapat kita tuliskan 1/2. Dari mana asalnya? Yaitu 1 dari banyaknya pizza, sedangkan 2 yaitu jumlah potongan pizza. Karena pizzanya ada 1 dipotong menjadi 2, maka pecahannya 1/2. Baik, coba dijelaskan kenapa pizza ini kok bisa dibilang 1/2 bagian. Oh, Frida. Yo, ini kan 1 utuh. Kok bisa 1/2? Karena kenapa? Nah, ya berapa jumlah warnanya? Nah, ini kalau diwarnai berarti nilainya menjadi berapa? 1/2. 2 sebagai Lutfi sebagai apa? 2 penyebut atau pembilang? Oke, pembilangnya 1. Bisa dibilang 1/2 ini adalah setengah bagian dari pizza. Oke, lanjut. Mari kita perhatikan lagi contoh selanjutnya. Di sini ada 1 buah pizza yang dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Maka bentuk pecahannya adalah, kita perhatikan, banyaknya pizza adalah 1 per jumlah potongan pizza. Jumlah potongan pizzanya ada 1, 2, 3. Ada 3. Maka bentuk pecahan pizza tersebut adalah 1/3. Oke, sekarang Pak Rito akan memanggil Erza ke depan. Erza, buat pizza yang utuh menjadi pecahan 1/2. Coba pizza yang utuh. Pizza boleh bundar, boleh segitiga, boleh terserah kamu. Oke. Menjadi 1/2. Gimana? Terus itu berapa nanti jadinya? Nah, Pak Rito bilangnya apa tadi? Nah, gimana kalau 1/2? Pakai penghapusnya ini, ada penghapusnya. Oke. Yuk, coba kalau 1/2 berarti gambarnya bagaimana? Oke,
terus diwarnai, korek-korek gitu aja. Oke, ditulis itu nilainya berapa. Bagian yang di atas berarti 1. Tulis dulu sampingnya. Ya, 1/2. Oke, silakan duduk, tepuk tangan untuk Eza. Sekarang Arel maju. Arel suka bola kan? Suka bal-balan, suka sepak bola. Silakan bola itu dibuat pecahan menjadi 4 pecahan yang sama. Bola dibuat 4 pecahan yang sama. Gimana? 4 pecahan yang sama. Oke, benar apa salah? Benar. Gambar Arel. Baik, kita lanjutkan video. Lanjut dengan contoh berikutnya, masih dengan 1 buah pizza. Kali ini kita potong menjadi 4 bagian sama besar. Maka untuk pecahannya, mari kita tentukan sama-sama. Kita lihat dari banyaknya pizza, ada 1. Sedangkan jumlah potongan pizzanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jumlah potongan pizza ada 4. Maka bentuk pecahan pizza tersebut adalah 1/4. Agar lebih memahaminya, silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Tentukan nilai pecahan pada gambar berikut ini. Di sini sudah terdapat 3 buah soal. Silakan kalian tentukan berapa nilai pecahan dari gambar-gambar tersebut. Kemudian, Ya, silakan. Nah, Sila mau tanya. Oh, itu di sini kan ada pertanyaan, dibaca bagaimana gitu ya? Langsung aja. Coba. Nah, ini ada pertanyaan, saya sebentar. Nanti. ini ada bentuk pecahan. Silakan kalian tulis. Oke, coba nomor 4 ini. Ini dibaca? 1/3. Kalau ini? 1/4. Pak Rinto akan menunjuk lagi. Fadil, ke depan. Fadil, kemudian Bilkis. Siapa? Tiga. Kelompok yang sini, siapa yang mau maju? Jess, Fauzan, silakan. Sepi, ini ambil kapurnya satu-satu. Perintahnya cepet-cepetan ya ini. Yuk. Cepet-cepetan. Buatlah pecahan yang pakai gambar ya, pakai gambar. Yang senilai dengan 2/4. Gambarnya bagaimana? Oke, ya. Mana yang benar nanti ya kita selesaikan. Kalau sudah kembali ke tempat duduknya. Ayo. Oke, silakan duduk. Punya kalau perintahnya tadi buat berapa? 2/4. Punyanya Bilkis berapa ini? Salah apa benar? Punya 3. Ada 1, 2, 3, 4. Terus disuruh bikin 2/4. Benar apa benar? Oke, benar. Yang ini juga benar. Punya siapa tadi? Fauzan. Yang ini punya Fadil. Benar gambarnya tapi
penulisannya salah. Ini benar gambarnya tapi penulisannya belum ada. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, ini tadi sudah ada pertanyaan di layar. Nah, sekarang dilanjutkan. Cara membaca pecahan tersebut. Tulis latihan tersebut. Berikutnya kita akan belajar menentukan nilai pecahan dari gambar yang diarsir. Nah, ini ada gambar yang diarsir. Berarti kayak ini tadi. Ya. Menentukan nilai pecahan yang diarsir. Perhatikan gambar berikut ini. Daerah yang diarsir berwarna hijau tersebut memiliki nilai pecahan 1/2. Dari mana? 1 yaitu merupakan bagian yang diarsir. 2 yaitu merupakan jumlah potongan pada gambar. Oke, cukup ditulis dulu. Nih. Lanjut kepada contoh yang berikutnya. Jumlah potongan pada gambar. Nah, silakan ditulis di buku tulisnya. Judulnya menentukan nilai pecahan yang diarsir. Ini ada gambar sebuah kotak, ada 2 kotak. Satu dikasih warna, satunya tidak. Oke, silakan ditulis. Nah, semuanya nulis. Menentukan nilai pecahan yang diarsir. Kalau sudah menulis yang ini, silakan di papan tulis ini dikerjakan di buku tulisnya. 1, 2, 3. Ayo. Ini soalnya jelas 1 per titik-titik. Ini titik-titik per 3. Titik-titik per 4. Nilainya yang titik-titik diisi berapa? Ayo. Oh, setelah yang menulis yang ini lanjut mengerjakan yang ini. Ini kan tadi sudah kita pelajari bersama. Ini soalnya. Nah, ini yang akan kita lanjutkan nantinya pembelajarannya. Baik, silakan. Kelompoknya siapa ini nanti yang duluan selesai? Apakah kelompok yang paling utara, tengah, selatan? Yo, nilai yang titik-titik itu berapa nilainya? Ada? Bisa? Oh, oke, benar nomor 1. Mana aja? Ya, itu yang depan kok. Iya, nulis itu terus dikerjakan nomor 1, 2, dan 3. Apa? Ya, ditulis yang kuning dulu, baru dikerjakan 3 soal itu. Ya. Oke, betul. Nomor 1 sudah betul, nomor 3 oke, betul. Yang ini sudah betul belum? Nah, mana yang sudah tak kira ini? Oke. Oke, betul, ada. Bentar. Tentang pecahan. Apa lagi yang sudah? Saya Pak. Mana? Mana Pak Ustaz?
betul. Terus bahas ini lagi. Ya. Mana? Oh belum lah soalnya. Ya soalnya. Yang delay soalnya. Yuk. Sila udah belum? Adil? Oke, betul. Ini salah Adil. Kalau kayak gini bisa Adil. Udah. Oke. Mana? Woi. Oke. Betul. Untuk yang nomor ini. Enggak, ini nilainya. Tuh, ya. Karena ini kan nggak ada yang perintahnya kan nggak diambil. Itu kan sesuai itu. Tapi sebenarnya jawabannya seperti ini tapi tidak diambil ya. Oh ya, nggak apa-apa ini artinya satu. Ini sudah dikontrol Pak. Sebelah mana? Siapa lagi yang belum bawa sini? Kira? Oh, ini. Yang ini yang dimaksud adalah oke. Dan yang paling dulu ini ya. Oke, lagi. Oke, nih aja. Kita main tepuk-tepuk yuk. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari. Berbunyi semua, ayo kawan-kawan, bergerak bersama. Satu, empat, lima, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ayo kawan-kawan belajar bersama. Lima jari kananku, lima jari kiriku, berbaris sejajar, berdiri berhadapan, lalu berpelukan sembunyi di belakang. Mari kita hitung berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Mari kita hitung pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Tuh, di sini kawan, di sana kawan, di mana-mana semua kawan. Di sini kawan, di sana kawan, di mana-mana semua kawan. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Ya, tidak ecek-ecekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dengan teman. Karena banyak yang mau dinilai ya, pusing ya Pak Rinto ini. Ngambil nyanyi mau dinilai. Yuk, yuk. Siapa lagi yang belum? Ke sini. Siapa yang belum dinilai? Ya, antri lah, antri. Oh, Ramadan ini ada 1, 2, 5. Nanti soal ya.
seperti biasa ya. Kita sholat dulu. Hei, semuanya udah bisa mengerjakan. Selanjutnya kita menentukan nilai pecahan yang dihasil. Perhatikan video selanjutnya. Lanjut, ayo duduk, duduk lagi. Arah. Nilai pecahan yang dihasil. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, Terdapat bagian kalau seperti ini, berapa nilainya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Menjawab bersama-sama, jawabannya. Oke. Kita sama-sama. Cara menentukannya kita lihat bagian yang diaturnya ada 1. Sedangkan banyaknya patungan ada 3. Maka Pembilangnya angkanya berapa? Penyebutnya? Baik, berapa? untuk pecahannya adalah 1/3. Agar lebih memahaminya, coba kalian kerjakan beberapa latihan berikut ini. Tentukan nilai pecahan pada bagian yang dihasil. Di sini terdapat 6 buah soal. Silakan. Ayo silakan. Ini Pak Rinto akan menilai siapa yang bisa duluan cepat menjawab. Ayo silakan. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh. Atau nomor 1 jawabannya berapa? 2 berapa? 3 berapa? Dikasih nomor. Tidak usah digambar, langsung aja jawabannya berapa itu. Tentukan nilai pecahan yang dihasil. Ayo. Gak boleh nyontek, kerja sendiri. Ayo, siapa yang duluan cepat? Mudah sekali. Pendi bisa gak? Mana? Coba. Oh, 1 berapa? Berapa itu? Ada berapa itu pecahannya? Itu kan ada gambar toh? Gambar kertas yang dilipat juga. Berarti ada berapa pecahan? Boleh digambar, boleh tidak. Langsung jawabannya. Tak usah, apa-apa, langsung dijawab. Kalau sudah dikumpulkan yang rapi di depan sini. Dikumpulkan sini. Kalau sudah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Kalau berapa itu boleh ditumpuk yang rapi, no. Ya, sebentar lagi. Ya, kalau semua udah ngumpulin
bentar lagi dong. Bentar lagi gerak. Coba duduk dulu. Nanti yang kalau sudah dan nilainya kalau ada yang banyak apa itu bagus-bagus boleh duluan. Dan silakan duduk dulu. Duduk yang rapi. Kita siap istirahat. Nah, coba Marito bertanya. Jadi kita belajar seperti ini. Kalian apa yang kalian dapat tidak? Kenapa tadi kok engkel-engkelan ini? Ojo dulu tae. Wes. Apa Rel? Jadi belajar hari ini anak dapat apa? Kita belajar hari ini, Kevin lebih paham tentang apa? Matematika. Khususnya tentang apa? Bidang apa? Oke, pelajaran apa? Bahasa sehat. Di matematika itu tentang apa? Pecahan. Berarti lebih paham tentang pecahan. Terima kasih. Kita bisa belajar matematika dengan menyenangkan. Benar nggak? Benar. Nah, untuk itu kita coba sebelum kita istirahat nyanyi aku saya. Masih ingat? 1, 2, 3. Aku saya pohon daun yang rapi. Nyanyi mupeng so bani nemat bagi pasir. Aku saya pohon daun yang rapi. Mupeng so bani nemat bagi pasir. Arababe aswaratwan Arababe aswaratwan. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita tutup dengan bacaan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rinto, bagaimana kabarnya? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Pak Dwi. Oke Pak Rinto, kemarin kita kan sudah supervisi di kelas Pak Rinto. Iya, betul. Bagaimana Pak Rinto pengalamannya, perasaan Pak Rinto? Perasaan ketika saya mengajar setelah Setelah itu ya menggunakan berdiferensiasi itu ya. Saya sangat lega, saya sangat senang. Praktek yang saya praktekkan rencanakan itu sukses, anak-anak lebih paham. Oh, ya. Berarti sesuai dengan tujuan yang ada di pembelajaran. Betul, tujuan dan cara yang kita rencanakan tujuan dan capai. Kira-kira setelah kemarin kita adakan observasi, kira-kira ada kekurangan kelebihannya? Ya, kekurangan dan kelebihan saya rasakan ada. Kelebihannya utama yang saya sampaikan menunjukkan dulu ya. Kelebihannya ini pembelajaran menurut saya siswa menjadi lebih aktif sesuai dengan kemampuan pengelompokan yang saya buat ya. Seperti itu, dan saya merasa sangat senang tentang keberhasilan itu. Kemudian kalau kelemahannya ya terkait dengan media atau alatnya itu karena belum permanen, jadi ya harus bongkar pasang dan sebagainya. Kira-kira strategi apa yang dilakukan Pak Rinto untuk memperbaiki pembelajaran yang kemarin Pak Rinto praktekkan di kelas? Oke. Kalau strategi pertama saya mempertahankan dulu yang sudah baik menurut saya kemarin itu menghasilkan anak cepat paham dari materi yang saya berikan terkait materi pecahan kemarin. Kemudian kalau strateginya ini yang jadi saya belum menyampaikan, ada beberapa 1-2 siswa perempuan itu cenderung
diam, dilakukan apapun diam. Nah ini langkah yang akan saya perbaiki ya, nanti saya akan ajak dia bertanya, dipanggil, beri tugas itu nanti biar lebih aktif kembali ya. Tidak mengesampingkan yang lain, jadi artinya sama, tetap dapat perhatian semua gitu Pak. Pak Rinto, jawaban yang sangat tegas, jelas, berkaitan dengan pembelajaran. Nah, setelah mengetahui ada beberapa anak yang mempunyai karakteristik yang berbeda, Pak Rinto sudah tadi melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi ya. Tetapi ada 1-2 anak yang masih kurang antusias. Nah, mungkin kira-kira adakah rekan sejawat yang diajak Pak Rinto untuk berkolaborasi berkaitan dengan menghadapi masalah Pak Rinto? Untuk saat ini Pak Dwi sendiri ya, Pak Dwi sendiri untuk diajak untuk sharing, karena teman sebangku juga, selain teman Jawa juga teman sebangku ya di kantor, jadi sharing dengan Pak Dwi permasalahan seperti ini untuk mengatasinya. Baik ya, terima kasih, itu juga suatu penghargaan buat saya ya. Nah, dari Pak Rinto untuk nanti kita saling berkolaborasi ya, saling mengisi untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas kita masing-masing ya Pak Rinto. Iya pastinya. Baik Pak Rinto. Baik Pak Rinto, berkaitan dengan kita sudah melakukan kegiatan supervisi akademik kemarin, kira-kira setelah pasca nanti, setelah nanti ke depan tindak lanjutnya apa Pak Rinto? Ya setelah praktekan kemarin ya, dari perencanaan yang kita buat dulu terus dipraktekkan, ya tindak lanjutnya ya saya tetap akan mempertahankan yang sudah baik, memperbaiki yang belum, dan juga mengimbaskan ke teman-teman yang sejenjang, artinya di kelas 3 itu sendiri. Kalau sudah ada perubahan ya nanti semua kelas kalau bisa ya, mau memberikan yang terbaik itu kan tidak apa-apa, kalau jelek jangan diberikan ke yang teman ya. Berarti nanti kita mengajak rekan saya minimal 1 ronde ya. Ya seperti itu kelas 3 ya. Ya. Baik Pak Rinto, itu Ya. saja mungkin yang kita diskusikan. Baik. Mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjal dari Pak Rinto. Ya. Kalau pertanyaan nggak ada, mungkin sering-sering aja seperti ini biar pembelajaran lebih baik waktu ya. Iya. Kalau dengan adanya seperti ini kan juga pemantik untuk guru-guru lebih berpikir gimana biar lebih baik lagi belajar di kelasnya, seperti itu ya. Inovasi pembelajarannya muncul dengan adanya seperti ini. Itu aja Pak Dwi dari saya. Bagus. Terima kasih Pak. Ya, atas sama-sama. waktu yang diberikan Pak Rinto, sehingga kita saling ngobrol-ngobrol untuk kebaikan kesehatan satu taman ke depan. Ya. Terima kasih. Dari saya ada perkataan yang kurang berkenan dari Pak Rinto atau dari saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Ya, sama-sama. Selamat berjuang Pak Rinto. Ya, sama-sama berjuang. Mensukseskan generasi penerus bangsa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.